खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik Nasirat. Pada tanggal 18 Juni 2022, PPLI mengadakan kegiatan dengan tema menanamkan ketaatan dan kecintaan Nasirat kepada Khalifah loh. Tujuan dari acara ini merujuk pada arahan Huzur Ayyadallahu Ta'ala binasrihil aziz untuk menanamkan rasa cinta terhadap Khalifah Ahmadiyah kepada anak-anak. Okay, Allah Ta'ala bless you. Acara dilaksanakan di Perpustakaan Nusrat Jahan dan diikuti oleh 20 perwakilan adik-adik Nasirat dari 4 cabang, yaitu Sindang Barang, Depok, Bogor, dan Kemang. Di sana, mereka mengikuti serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tema Khalifah. Dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, janji Nasirat, dan tidak ada sekutu baginya, nazm, dan sambutan oleh Ibu Sekretaris Isya'at. Taati para khalifah seutuhnya, sepenuhnya. Nah, kita memasuki acara utama nih adik-adik, yaitu materi tentang menanamkan ketaatan dan kecintaan Nasirat kepada Khalifah. Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menanamkan ketaatan dan kecintaan kepada Khalifah. Adik-adik penasaran kan gimana caranya? Yuk kita simak sama-sama materinya. Namun sebelum membahas materinya lebih dalam, mungkin adik-adik ada yang bertanya nih, atau mungkin ada yang belum paham terkait apa itu khalifah, kenapa ada khalifah, dan untuk apa ada khalifah. Jadi sebelum membahas materinya, kita akan menjawab dulu nih 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa? Khalifah itu dapat dikatakan sebagai pemimpin. Jadi pemimpin rohani adik-adik. Lalu kemudian khalifah juga dapat dikatakan sebagai penerus. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa? Kenapa ada khalifah? Nah adik-adik, adanya khalifah sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ada dalam surah An-Nur ayat 56 adik-adik. Dan terdapat juga dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pertanyaan yang terakhir adalah untuk apa? Nah adik-adik, sesuai dengan artinya yang tadi itu penerus, khalifah hadir untuk meneruskan atau melanjutkan perjuangan Nabi untuk mengajak kita semua ada pada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah juga ada untuk menciptakan kedamaian adik-adik dan menjaga kita semua untuk senantiasa memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan juga memenuhi hak-hak hambanya. Jadi dengan adanya khalifah ini kita semua mudah-mudahan semakin dekat sama Allah Ta'ala dan juga semakin berbuat baik kepada sesama. Itu adik-adik, 3 pertanyaan yang mungkin masih ditanyakan oleh adik-adik. Nah adik-adik, kemudian kita akan membahas 2 contoh kekhalifahan. Yang pertama ada Khalifatur Rasyidin.
Nah, sesuai dengan artinya tadi yaitu penerus, Khalifatur Rasyidin adalah khalifah yang meneruskan atau melanjutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adik-adik. Lalu kemudian ada Khalifatul Masih. Nah adik-adik, kita semua saat ini ada di masa Khalifatul Masih. Khalifatul Masih ini yaitu yang meneruskan atau melanjutkan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Nah adik-adik, kita akan membahas lebih dalam terkait Khalifatul Masih. Adik-adik sudah siap? Yuk kita sama-sama duduk yang manis, simak materinya dengan baik. Inilah Khalifatul Masih yang melanjutkan perjuangan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Pastinya insya Allah adik-adik di rumah sudah hafal ya nama-nama dari para khalifah. Adik-adik juga dapat melihat wajah beberkah dari para khalifah sehingga dapat meningkatkan kecintaan adik-adik semuanya kepada para khalifah tercinta. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Khalifah Ewaked, yaitu khalifah yang hidup dan memimpin kita semua pada saat ini, yaitu Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz. Yuk kita simak sama-sama seperti apa Khalifatul Masih Al-Khamis. Adik-adik siap menyimaknya ya. Kita akan membahas seperti apa khalifah kita di mata sang cucu. Akan dibahas lebih dalam tentang kerendah hatiannya, kebaikannya, juga kemurahan hatinya. Cerita ini diambil dalam tulisan cucu Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis yang berjudul Khalifah Kita Dalam Diamnya Beliau. Kehebatan kerendah hatian. Nah adik-adik, cucu Huzur begitu merasakan bagaimana Huzur dalam kesehariannya. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada kamera yang mengabadikan, Huzur melakukan segala sesuatunya sendiri adik-adik. Ketika di lantai ada yang kotor, tanpa ada siapapun yang tahu, Huzur mengelapnya, membersihkannya. Lalu adik-adik ketika ada yang mengirimkan buah-buahan yang diterima di depan pintu, Huzur dengan sendirinya mencuci buah-buahan itu. Tanpa sebelum ada siapapun yang menyadari untuk membantu Huzur. Huzur juga memetik sayuran di kebun sendiri. Huzur juga mengangkat tas-tas yang berat, bahkan sampai membersihkan penyedot debu adik-adik. Masya Allah, Huzur khalifah yang begitu disegani, begitu dicintai dan disayangi oleh banyak anggota di seluruh dunia ini, melakukan semuanya sendiri adik-adik. Hingga sang cucu sampai berkata, saya telah melihat langkah beliau, mendengarkan diamnya beliau, di mana tidak ada sepatah kata atau celah, hanya ada sabar. Masya Allah, diamnya Huzur mengerjakan semua pekerjaannya sendiri tanpa seseorang tahu dan tanpa ada yang melihat. Begitu luar biasanya ya adik-adik apa yang telah Huzur contohkan dalam kesehariannya. Namun adik-adik, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz juga dapat bersuara lantang ketika ada ketidakadilan. Ketika ada orang yang berkata tidak baik, ketika sebuah negara berlaku tidak adil pada warganya, atau bahkan ketika ada Ahmadi di seluruh dunia ini yang mendapat ketidakadilan, Huzur bersuara lantang. Dengan berani Huzur membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Dengan berani Huzur menyampaikan ada yang salah ketika orang melakukan tidak adil.
Huzur berani menyampaikan hal itu. Bahkan Huzur tidak takut nyawanya terancam ketika Huzur menyampaikan hal tersebut. Dan Huzur tidak hanya menyampaikan saat khotbah Jumat atau dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Bahkan ketika makan malam pun Huzur sering menyebutkannya. Hal tersebut menjadi pikirannya Huzur dan terus-menerus Huzur sampaikan. Dan ini disaksikan sendiri oleh cucu Huzur. Nah, begitu besar energi, begitu besar pikiran Huzur terkuras untuk seluruh dunia ini. Namun ketika derita pribadi Huzur, ketika rasa sakitnya Huzur baik besar atau kecil, Huzur tidak pernah mengeluh adik-adik. Bahkan sang cucu bertanya bagaimana kabar Huzur, beliau pasti akan tersenyum dan menjawab, "Alhamdulillah." Jadi adik-adik, khalifah kita, Huzur kita yang begitu luar biasa ini tidak peduli apa yang dirasakan atau apa yang diderita oleh beliau. Yang ada hanya rasa syukur. Namun ketika ada anggotanya, ketika ada orang yang diperlakukan tidak adil, Huzur dengan suara lantang, dengan berani, begitu membelanya dan tentunya mendoakan mereka semua. Adik-adik, sekarang saatnya kita menceritakan bagaimana kemurahan hati dan kerendah hatian Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz di mata sang cucu. Adik-adik, cucu Huzur ini menyukai menulis puisi. Berkat kemurahan hati Huzur, cucu Huzur yang tadinya pemalu jika puisinya dibacakan oleh yang lain, alhamdulillah saat ini malah puisi-puisi sang cucu dapat bermanfaat dengan dibagikan kepada remaja lainnya melalui redaksi Lajnah. Namun ketika sang cucu menulis puisi mengenai Huzur, sang cucu memilih puisinya tidak dikirimkan ke redaksi Lajnah karena sang cucu memahami Huzur tidak ingin dipuji. Masya Allah adik-adik, begitu rendah hatinya ya khalifah kita. Nah adik-adik, begitu banyak yang didapatkan bahkan dirasakan oleh sang cucu dalam keseharian Huzur. Termasuk bagaimana Huzur berdoa. Hingga sang cucu menuliskan, "Ketika saya mendengar Huzur berdoa, hati saya merasa berat dan juga ringan di saat yang bersamaan. Berat karena pemahaman saya yang sedikit mengenai tanggung jawab yang beliau pikul. Ringan karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih orang ini sebagai khalifah kita." Masya Allah adik-adik, begitu dalam ya yang dituliskan sang cucu dari Huzur ini. Beliau merasa berat karena begitu banyak tanggung jawab yang harus dipikul oleh Huzur. Namun sekaligus beliau juga merasa ringan karena Allah Ta'ala sendiri yang memilih Huzur sebagai khalifah kita saat ini. Kita pun sebaiknya bersyukur adik-adik. Kita dapat merasakan nikmat adanya khalifah, adanya pemimpin rohani. Kita dapat merasakan bagaimana Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz begitu memiliki hubungan yang erat dengan anggotanya. Tak peduli dari negara manapun, latar belakang apapun, bahkan dari semua ras, Huzur begitu memiliki hubungan pribadi yang erat. Huzur juga mencemaskan pendidikan untuk anak-anak Ahmadi dan mencemaskan bagaimana kesehatan yang baik untuk mereka. Huzur juga berfokus pada rasa sakit setiap Ahmadi di dunia dan Huzur tak pernah lepas untuk mendoakan mereka semua. Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz pun pernah bersabda,
Tidak ada negara di dunia yang tidak saya datangi dalam imajinasi saya sebelum tidur. Dan untuknya saya berdoa saat tidur dan saat bangun tidur. Masya Allah adik-adik, Huzur dengan segala kesibukannya, dengan segala tanggung jawabnya yang begitu besar dan begitu berat, tak pernah lepas untuk mendoakan negara-negara di dunia ini. Bahkan hingga di saat beliau akan istirahat dan di saat beliau bangun tidur. Betapa bersyukurnya ya adik-adik kita semua. Kita ada dalam ingatan Huzur, kita ada dalam doanya Huzur, Khalifah kita tercinta. Nah, begitu besar ya adik-adik, kerendah hatian, kebaikan, kemurahan hati, rasa cinta dan rasa sayang Huzur kepada kita semua. Sekarang pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan untuk Huzur? Ayo adik-adik dijawab ya. Betul, yang dapat kita lakukan adalah taat dan cinta kepada Khalifah kita. Huzur pernah bersabda adik-adik, hanya ketaatan yang sempurna yang akan membantu kita mencapai derajat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang baiat harus menanamkan pemikiran ini dan harus membuktikannya melalui amalan. Mari adik-adik, amalkan bentuk ketaatan dan kecintaan kepada Khalifah. Salah satunya dapat dengan cara mengikuti apa yang Huzur perintahkan. Karena yang Huzur perintahkan tentunya berdasarkan Allah Ta'ala juga Rasulnya. Lalu adik-adik dapat mengungkapkan rasa cinta kepada Huzur dengan mendoakan Huzur dan menulis surat kepada Huzur. Lalu dapat juga dilakukan dengan menyaksikan khutbah Huzur dan menyaksikan MTA secara dawam adik-adik, supaya adik-adik selalu teringat dan terikat dengan Khalifah. Ada salah satu bukti taat dan cinta kepada Khalifah di Makedonia. Cerita ini diceritakan oleh Mubalik in Charge Makedonia. Nah, belakangan ini ada sebuah game anak-anak yang dapat menimbulkan perilaku yang keliru atau tidak baik. Awalnya orang tua mereka bingung adik-adik, bagaimana ya cara melarang anak-anak ini untuk tidak memainkannya. Nah, namun kebanyakan orang tua menyampaikan adik-adik, setelah mendengarkan khutbah, anak-anak di sana malah mengatakan seperti ini adik-adik. Telah ada larangan dari Khalifah Ewakat, maka kami tidak akan memainkannya lagi. Masya Allah adik-adik, anak-anak di sana begitu taat dan cinta kepada Khalifah. Khalifah melarangnya dan mereka paham kalau itu demi kebaikan mereka. Hingga akhirnya mereka berhenti memainkan game yang menimbulkan perilaku yang tidak baik tersebut. Adik-adik, kita pun di Indonesia sudah banyak mendengar larangan Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz terkait yang pertama menampilkan foto sebagai gambar profil. Ini tidak diperbolehkan ya adik-adik. Lalu kemudian larangan penggunaan aplikasi TikTok. Dan kemudian larangan penggunaan Facebook secara pribadi. Nah, ketiga hal ini mungkin sering adik-adik dengar ya, dan kita juga seharusnya dapat memahami larangan Huzur ini demi kebaikan kita semua, agar terhindar dari hal-hal buruk yang ada pada media sosial. Jadi, untuk anak-anak nasirat di Indonesia, mari buktikan ketaatan dan kecintaan kepada Khalifah dengan amalan.
Ayo, seberapa banyak sih yang Huzur Aba perintahkan sudah adik-adik amalkan? Apakah lebih banyak yang diamalkan atau lebih banyak yang belum diamalkan? Jawabannya ada pada adik-adik semua ya. Yuk, saat ini kita terus berupaya untuk mengamalkannya. Seberat apapun, sesulit apapun. Karena semuanya demi kebaikan adik-adik semua. Dan dengannya adik-adik dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala juga kepada Rasul-Nya. Demikian materi terkait bagaimana menanamkan ketaatan dan kecintaan kepada khalifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah materi usai, selanjutnya ada game seru nih adik-adik. Mari kita dengarkan. Tujuan dari games ini adalah untuk meningkatkan kecintaan adik-adik kepada khilafat dengan cara yang menyenangkan. Games pertama yaitu ular tangga. Baca doa sebelum makan. Pertanyaannya, keluar dari masjid sebaiknya menggunakan kaki sebelah kanan. Salah. Ya, salah kalau salah. Benar yaitu sebelah kiri. Kalau salah mundur lagi deh apa ya? Naik. Yeay. Coba pertanyaannya apa? Baca doa sebelum makan. Coba. Betul kan Dara? Bebas dari fitnah. Rimama. Ada juga permainan menyusun nama khalifah. Tidak merusak buku, tidak mengacak-acak rak buku. Jangan kasih dulu ya, kalau pernah tahu ya. Udah ya, diangkai dulu. Cari. Coba ada gak? Dan yang terakhir, games ranking 1. Soalnya ada 15. Nah, 10 soal itu gamesnya benar salah. Benar atau salah? Rukun iman terdiri dari atas 5 perkara. 1, 2, 3. 5 ya. 5 ya. Khalifatul Masih adalah penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1, 2, 3. Ayadallahu Ta'ala binasrihil aziz berfokus pada rasa sakit setiap Ahmadi. 1, 2, 3. Peringatan Hari Khilafah pada tanggal 26 Mei. 1, 2, 3. Yuk, diangkat. Salah satu bentuk ketaatan dan kecintaan harus dibuktikan melalui amalan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Tara, oke, yang lain boleh keluar. Wah, tinggal 2 besar. Wow. Siap. Salah satu bentuk ketaatan dan kecintaan kepada khalifah. Supporternya mana? Ayo, ya. Sabiha. Sabiha duluan ya, Pumuti ya. Sabiha yang menjadi ranking 1. Barak. Alhamdulillah, selesai sudah seluruh rangkaian acara. Dan para peserta pun begitu antusias mengikutinya. Harapannya, semoga ketaatan dan kecintaan kepada khalifah dapat terus tertanam indah. Seindah mata berbinar yang terpancar dari wajah lugu mereka. Amin. Agar kita terhindar dari fitnah. NAI Rimama re.
Ahmadiyah, Ahmadiyah, Jemaat Ahmadiyah, Imam Mahdi, Imam Mahdi, pendiri Ahmadiyah.